Pendapatan tahun 2022 tempat unit bekerja di SD Negeri 039541 Gunung Meriah, Kecamatan Sempak Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat kau. Terus. Yo dapat banyak koranu. Maju, terus. Ya, sudah besar. Udah, Pak. Oke, stop. Stop. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Nah, kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semangat, iya kan? Ya, Pak. Semangat dalam mengikuti pembelajaran kita nanti. Semangat. Baik. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang telah lewat. Kita sudah pernah mempelajari yaitu mengenai tokoh dan pertemuan, yaitu di pembelajaran ke-1 dan ke-2. Sekarang kita lanjutkan yaitu pembelajaran ketiga tetap di tokoh penemuan, tetapi sekarang kita akan mempelajari mengenai Kosakata gabungan dan listrik. Sudah? Oke, tapi sebelum kita memulai aktivitas kita untuk belajar, ada baiknya kita harus memulainya dengan berdoa. Ayo, siapa di antara kalian yang memimpin doa kita ke depan? Ayo. Oke, Angel, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa teman-teman menurut kepercayaan kita dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk. Terima kasih kita ucapkan kepada teman kita si Angel. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
Tiara, Hadir Pak. Angel, Hadir Pak. Rafael, Hadir Pak. Iskia, Hadir Pak. Robin, Hadir Pak. Rian, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Diobil, J, Hadir Pak. Hadir Pak. Suarez. Baik, terima kasih. Nah, jadi sekarang kita lanjut pelajaran kita yaitu mengenai tokoh dan penemu. Kemudian di sini tujuan pembelajaran kita, coba perhatikan semua di layar kedua. Siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks presentasi dunia yang dibaca tentang hal yang menjadi dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan Sistematis. Ayo, Jere. Dengan melakukan pengamatan, siswa mampu menemukan fakta, penerapan sifat, rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan rasa ingin tahu yang tinggi atau setelah melakukan pengamatan, siswa mampu Presentasikan fakta, penerapan sifat, rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel dan kehidupan sehari-hari dengan sistematis dan tanggung jawab. Nah, ini sebelum kita mempelajari tentang tokoh dan penemuan, ada baiknya kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Di sini tujuan yang pertama kan, dengan membaca siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi ilmiah tentang ayo menjadi penemu dengan benar dan komunikatif. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca tentang ayo menjadi penemu yang menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Ketiga, dengan melakukan pengamatan, siswa mampu menemukan fakta penerapan sifat, rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan rasa ingin tahu yang tinggi atau PPK. Keempat, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu mempresentasikan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis dan tanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini di materi tokoh dan sudah. Ini harus diingat. Tujuan kami mempelajari ini harus ada tujuan. Ya. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal, akan hiasan pada pohon-pohon benar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang
mengamati layar listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nih, mengenai rangkaian lampu yaitu seri dan paralel. Nah, sama halnya dengan di kelas kita ini. Kalau kalian perhatikan, ada berapa bola lampu di kelas kita ini? Coba dilihat. Berapa? Karena rangkaian paralel itu ada keutamaannya. Apa keutamaan dari rangkaian listrik paralel? Siapa tahu? Sehingga harus itu yang digunakan di rumah, di ruang sekolah. Kenapa harus rangkaian paralel? Kenapa? Karena kalau rangkaian paralel, keunggulan atau kelebihannya, jika salah satu bola lampu dari rangkaian tersebut terputus atau rusak, maka bola lampu yang lain tidak ikut putus atau rusak, ya kan? Bola lampu yang lain tetap menyala. Beda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, kalau salah satu bola lampunya terputus atau padam, apa? Iya, maka bola lampu yang lain ikut padam. Makanya dia digunakan rangkaian paralel. Kemudian di rangkaian tersebut itu dihubungkan dari sumber arus listrik. Nah, itu kita lihat kalau di luar sana, di situ ada jaringan listrik, ya kan? Kabel, kemudian tiang listrik. Nah, dari tiang tersebut dihubungkan ke sekolah melalui apa? Kabel. Kemudian dibuat meteran yang tidak ada di situ di kantor. Itu fungsinya untuk apa? Mengalirkan listrik. Kemudian kita bisa melihat berapa jumlah atau kapasitas tegangan listrik yang sudah kita gunakan. 3 meter. Berapa meter yang sudah kita pakai? Kita bisa lihat di sini. Ya, setiap bulan kita harus rutin membayar tagihan listrik. Beda dengan zaman sekarang. Sekarang udah ada meteran listrik yang apa? Pakai pulsa atau disebut juga itu dengan token. Dia diisi dengan pulsa. Di rumah siapa yang sudah menggunakan meteran yang seperti itu? Iya, itu ada alarm atau bunyi pertanda kalau apa? Pulsanya habis. Bunyinya seperti apa? Iya, dengan lampu yang berwarna merah. Dia bunyi dia. Beda dengan meteran yang dulu. Meteran yang dulu itu tidak ada. Kemudian tegangannya ada 2 macam dulu. Ada yang tegangan meteran 450, ada yang 900. Seri. Seri atau paralel? Atau campuran? Coba diperhatikan. Rangkaian listrik sederhana campuran. Berarti kalau dikatakan dia campuran, di rangkaian tersebut ini terdapat ada rangkaian serinya, ada rangkaian paralel. Makanya dia dikatakan rangkaian campuran. Nah, masing-masing kelebihan dan kekurangannya ada.
Kemudian ini yang kedua, ini ada dua gambar. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Nah ini dia rangkaian paralelnya. Dia memiliki berbagai cabang untuk dihubungkan ke listrik. Nah, sehingga kalaupun satu listrik mati atau rusak, padam, listrik yang lain tidak berpengaruh. Beda di rangkaian ini. Iya. Tidak. Sudah. Ya, jadi kita harus tahu, memahami apa kekurangan dari rangkaian listrik seri, apa kekurangan dari rangkaian listrik paralel. Setelah kita masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Tadi sudah mau sebutkan, rangkaian listrik paralel memiliki keutamaan atau kelebihan. Apa itu? Jika salah satu bola lampu rusak atau putus, tidak akan berpengaruh kepada bola lampu yang lain. Itu kelebihannya. Sedangkan rangkaian seri, kekurangannya apa? Jika salah satu bola lampu rusak atau padam, maka akan berpengaruh kepada bola lampu yang lain, atau bola lampu yang lain ikut padam. Kata yang bagaimana itu? Makanya dia dikatakan kosa kata baku. Ya, ulang Injil buat kata-kata yang sesuai dengan pedoman utama ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PEBL. itu dia yang disebut dengan kosa kata baku, sesuai dengan ejaan atau yang terdaftar di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kosa kata tidak baku apa? Kata-kata yang tidak sesuai pedoman utama ejaan bahasa Indonesia. Kosakata yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan masyarakat di luar dari sekolah kita, mungkin kita sering menggunakan kosakata baku atau kosakata yang tidak baku, yang baku. Tetapi di dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik, seharusnya kita menggunakan kosakata yang baku. Nah, harus bisa kamu temukan mana dia kata non baku, mana non baku. Sudah? Bisa kan? Oke, jadi untuk itu kita coba menuliskannya ini. Kita tuliskan. Nah, di sini ada LKPD. Ini nanti kamu isi sesuai dengan yang diarahkan di dalam LKPD atau lembaran ini. Satu orang ya.
Sampai mengambil. Ini apa? Ini. Injil beda ya. Nah, dikorok apa lagi? Kemana lagi? Siapa? Dia. Oke, tuliskan. Itu sudah ada apanya kan? Soalnya kan? Di kolom atas itu, kau tuliskan di situ nama, kemudian kelas. Nah, nomor 1 itu kan di atas itu kan ada 2 gambar. Nah, mana di antara kedua gambar tersebut rangkaian listrik seri yang digambar X atau yang digambar Y? Nah, itu jawab sendiri, ya. Kemudian yang kedua, rangkaian listrik paralel ditunjukkan pada gambar dia. Sudah? Kemudian sebutkan keuntungan rangkaian seri. Tuliskan 2. Juga dengan kerugiannya. Misalnya rapi dibuat ya. Ada polisi dia. Si mana siapa ini? Nih. Ini.
kita untuk membacakan hasil yang dikerjakannya ke depan. Ayo, si Jere sama si Jobil. Pada semuanya pada dua cara menyusun semuanya dipasang rangkaian. Kelima, sebutkan dua keuntungan rangkaian paralel. Tiga, salah satu lampu padam, yang lainnya tidak ikut padam. Dua, berpikir sama terang. Enam, sebutkan dua kerugian rangkaian paralel. Poros gambar dan skala. Kasus yang belajar dengan berbicara. Sebutkan dua kegunaan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Menyalakan lampu dan jika sebuah lampu padam, lainnya juga padam. Menggunakan lampu yang tidak poros. Sebutkan dua contoh penggunaan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Menyalakan lampu dan jika semua lampu padam, yang lainnya tidak padam. Penggunaannya lampu boros. Iya, bagus. Ayo, tangan dulu buat si Suarez, si Jere. Nah, kemudian si Jobil. Ayo, Jere, kumpul semua, ayo. Ayo, dikumpul aja semua, ayo. Tadi kita sudah mempelajari mengenai apa? Tokoh dan penemu. Nah, kemudian materi yang kita pelajari mengenai rangkaian listrik dan menemukan kosa kata baku dan non baku. Jadi bisa kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah penggunaan lampu listrik dengan rangkaian paralel sangat menguntungkan di sekolah maupun di rumah. Ya, kemudian yang kedua, penggunaan kosakata dalam kehidupan sehari-hari hendaknya harus kita gunakan kosakata yang bagus. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk di rumah Nah, di situ perhatikan DM-nya tadi yang di rumah. Nah, nomor 1 di situ tuliskan namamu pada kolom yang telah disediakan. Itu di atas ya kan? Ya, Pak. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu juga ada gambar rangkaian listrik. Gambar A dan gambar B. Kemudian jawab soal di bawah ini. Nah, ya, Pak. Sudah? Jadi udah tahu tugasnya kan? Ya. Baik, jadi untuk hari ini tadi sudah kita pelajari mengenai rangkaian listrik, kemudian menemukan kosakata baku dan non baku. Nah, kemudian itu PR-nya di rumah. Besok sudah harus siap. Hari besok ya? Besok kita libur ya kan? Iya, Pak. Oke, masih hari Senin. Sudah? Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian. Sekian, terima kasih. Tadi kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Kan? Iya, ayo. Yuk, kiri. Silakan. Kurang ke depan kau jadi. Kurang ke depan. Iya. Karena pembelajaran kita sudah selesai, kita harus menutupnya dengan berdoa, teman-teman. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Sekian dan Terima kasih. kita bisa Pulang.